Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita hidayah dan nikmatnya. Serta tak lupa, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Hani SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama. Sebelumnya perkenalkan, saya Risma Faradela. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Muria Kudus, khususnya dari program studi pendidikan matematika kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa 202435016. Pada video kali ini, saya akan membawakan pidato dengan tema bersyukur. Bersyukur itu apa sih? Bersyukur ini merupakan ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmatnya. Pada hari ini, saat ini, detik ini, kita semua masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup. Kita masih diberikan kesehatan dan kebugaran jasmani. Kita masih bisa merasakan makanan dan minuman yang cukup. Kita memiliki tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Kita memiliki pakaian yang layak. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita sayangi. Apakah hal tersebut sudah mampu membuat teman-teman ini merasa bahagia? Belum ya? Oke, apakah hari ini kita semuanya udah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum. Kenapa? Apakah kita semua ini nggak sadar nikmat Allah itu yang kayak gimana? Atau malah kita ini merasa kurang akan nikmat Allah? Ketika kita merasa kurang, mari kita perhatikan video berikut ini. Engkau sisihkan semua aral melintang di hadapanku dan buat terang seluruh jalan hidup. Padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Apa sih yang kita lihat dari video tersebut? Di dalam video tersebut kita melihat orang-orang yang bahkan tidak memiliki tempat tinggal. Mereka hanya ngemper di depan toko-toko. Sedangkan kita masih memiliki tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 13 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan. Kita memiliki tempat tinggal yang layak, kita masih bisa merasakan makanan dan minuman yang cukup, itu merupakan sebuah nikmat. Gak semua orang memiliki tempat tinggal yang layak, gak semua orang bisa merasakan makanan dan minuman yang cukup. Mungkin seringkali terlintas dalam pikiran kita, hidupku kok gini-gini aja ya. Sedangkan hidup yang kita katakan gini-gini aja itu bisa jadi menjadi cita-cita orang lain. Orang lain bisa saja ingin hidup mereka itu seperti kita. Jadi kita itu harus bersyukur. Kehidupan ini dapat kita ibaratkan sebagai perjalanan. Maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya itu adalah ketika kita berjalan, kita melihat ke bawah, itu kita ibaratkan sebagai kita melihat orang-orang yang kondisinya saat ini di bawah kita. Kondisinya yang saat ini tidak memiliki tempat tinggal, yang ekonominya jauh lebih buruk dibandingkan kita.
Terus ketika kita melihat ke belakang, itulah masa lalu kita. Hal yang pernah kita alami sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk masa depan. Dan ketika kita melihat ke atas, itulah kemewahan orang lain. Kita melihat kebahagiaan orang lain sehingga kita merasa iri. Nah, oleh karena itu, ketika kita berjalan, kita tidak boleh melihat ke atas terus karena kita nggak tahu di depan kita ini ada batu atau ada pohon yang ambruk atau gimana. Itu nanti kalau kita tersandung kan sakit ya. Dan melihat ke depan ini maksudnya adalah itulah kehidupan yang akan kita jalani. Ketika kita merasa iri dengan orang lain, kita itu harus berusaha. Kita nggak boleh kayak ya hidup kok gini banget, gak ada perubahan, gini-gini aja. Jadi ketika kita merasa hidup kita ini gini-gini aja, kita tuh harus berusaha. Bolehlah sekali-kali kita melihat ke atas itu sebagai motivasi, pembelajaran supaya kita lebih semangat dalam menjalani hidup, lebih berusaha untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan lupa kita tetap bersyukur. Karena kebahagiaan itu tidak membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Ingat ya, ketika kita bersyukur, Allah itu akan menambah nikmatnya kepada kita. Sebaliknya, ketika kita merasa kurang, Allah itu akan mencabut nikmat yang diberikan kepada kita. Jadi cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.